wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau perkenalkan, nama saya Elvina Fania Aiza dari UMN Hukum C. Sebelumnya saya hari ini akan mewawancarai Ibu Katarina Dian. Selamat pagi Bu. Bagaimana katalogis mungkin bisa memperkenalkan diri dari partai apa, begitu juga Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Sugeng Rabu. Selamat datang di rumah saya. Di DPR itu juga rumah rakyat. Di sini pun di rumah saya ini juga sangat-sangat rumah rakyat. Jadi saya terbuka untuk adik-adik dan bismillah saya tidak akan mempersulit karena saya juga pernah mengalami jadi mahasiswa. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Katarina Dian Finingtyas, panggil akrabnya di Kota Batu ini saya Bu Katrin. Kalau ditanya Bu Katarina tidak ada yang kenal ya, jarang-jarang. Tapi kalau Bu Katrin, Bunda Sandu, insya Allah semua kenal. Dan saya siap akan membantu apapun yang adik-adik ingin tanyakan. Yang penting dalam hal ini adik-adik bisa ini ya, bisa senang, nggak usah gemeteran ini nanti gimana, enak-enakan aja. Jadi welcome untuk adik-adik di UM khususnya, monggo di UMM ini kalau mau bersilaturahim selalu sharing ke saya, welcome banget. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sekarang mungkin saya akan langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Mengenai cara menghindari KKN. Nah, kalau dari partai politik sendiri itu mungkin bagaimana cara untuk menghindari kader-kader yang agar bersih dari KKN tersebut Ibu? Di setiap partai itu memang berbagai macam aturan, tapi yang selama ini saya memahami fondasi awal itu kita nggak langsung gini ya, oh di partaiku tidak ada KKN, itu tidak seperti itu, tapi kita cocokin dulu. Sudah cocok, orangnya paham, mau masuk, baru kita ajarkan sesuatu. Kita saling sharing, bukan ajar mengajarkan ya. Kita selalu sharing bagaimana kita jangan sampai terjebak untuk yang namanya KKN. Itu memang ada nanti ajaran-ajaran seperti itu. Tapi kembali lagi ke individu masing-masing gitu kan. Kita sudah sampai ngajari itu sampai ujung kaki, sampai ujung rambut. Tapi kalau benar-benar masih melenceng kan individunya juga kan, tergantung individu, tergantung dari orangnya. Lah, dari situlah saya berharap juga ya, saya nitip juga ya biar ada timbal balik. Bagaimana nanti adik-adik berkoordinasi sama ibu dosen, pak dosennya, bahasanya di Indonesia ini kan kita akui bahwa hukum kita itu memang kurang kuat gitu ya. Yaitu nanti makanya kenapa sih kok banyak korupsi terus banyak KKN nya, karena kadang seperti itu. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin yang lain. Berikutnya, nah selanjutnya Ibu, bagaimana jika ada salah satu kader yang mungkin terjerat di KKN tersebut? Dari partai sendiri ada tindakan khusus, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun pusat, yaitu DPP. Itu nanti ada laporan-laporan tersendiri. Jadi sampai korupsi, seandainya korupsi KKN-nya itu sampai seberapa berat, itu nanti ada sendiri, ada sanksinya sendiri. Kalau memang menyalahi aturan benar ya, yang jelas kan ya memang tindakan hukum yang berjalan. Tapi insya Allah kalau dari tingkat kota maupun kabupaten selama ini kita memang sudah ajarkan bagaimana kita terlepas itu, tapi kembali lagi ke orangnya. Apalagi seperti saya sudah menjadi
menjabat sebagai anggota dewan yang keempat kalinya ini selalu bersyukur dengan keselamatan. Tapi yang namanya orang ya, kita harus selalu eling ya, selalu ingat bahwa kita dulu kan pernah dibisiki orang tua kita, ayo jadi orang harus selalu eling, ya itu yang selalu saya pakai. Kalau nuruti kurang, orang hidup ya kurang. Kalau insya Allah lah, kalau saya itu benar-benar saya belajar, walaupun sampai keempat kalinya saya pun masih belajar bagaimana saya selalu diberikan pemikiran yang ilim itu tadi. Selanjutnya, tantangan terbesar dari partai politik untuk menjaga kadernya tuh apa Bu ya? Kalau dari DPP tingkat pusat sampai bawah itu memang selalu memberikan motivasi-motivasi maupun masukan-masukan bagaimana kadernya itu tidak sampai terjerat itu, gitu. Ya tidak sering kita kumpul-kumpul di situ. Kita pun kan ada kader-kader, ada ranting, ada ini ya, kita langsung. Jadi jangan sampai ini, kalau berbuat seperti ini akhirnya seperti ini gitu. Kalau di partai kan uang kecil aja, uang banpol itu memang harus diselamatkan benar. Jadi tidak harus diselamatkan dalam arti di kantong sendiri sama pengurusnya, tidak, tapi keterbukaan itu. Ini ada uang banpol itu sekian, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, itu jelas. Dan kalau toh sampai uang dana politik itu untuk diselewengkan, itu ada tindakan juga tersendiri. Apalagi saya sebagai anggota dewan, kalau sampai ada tindakan-tindakan yang memang harus kita ini ya mau nggak mau, kalau sudah diingatkan terus masih tetap melanggar, kan itu fatalnya kan ada di diri kita sendiri ya. Itu kita dari tingkat pusat maupun kota kabupaten selalu diperingatkan sempritan itu. Baik Bu, kalau gitu yaudah kita selesaikan dulu ya Bu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.